Ritual Tiban atau tari Tiban berasal dari kata dasar, tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dalam konteksnya dengan peristiwa tersebut, maka tiban di sini menunjuk kepada hujan yang jatuh dengan mendadak terjatuh dari langit. Namun di kalangan Islam melaksanakan sholat istisqa jika terjadi musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan parah, akan mengancam kehidupan para petani dan masyarakat umum. Tujuan sholat istisqa yaitu meminta hujan sebagai berkah kepada Allah. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, Ponorogo, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian Tiban adalah sebuah permintaan permohonan kepada Yang Maha Kuasa berharap untuk diturunkannya hujan. Ada makna dalam dibalik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Bukanlah kekerasan yang ditonjolkan melainkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam. Selama prosesi Tiban berlangsung, dua pemain harus berbalas cambuk, menggunakan cambuk dari pohon bambu yang dipilih menyerupai rotan. Dalam aturannya, dua pemain mendapatkan kesempatan yang sama untuk melepaskan 3 kali cambukan ke arah pemain lain. Satu pemain mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk melepaskan 3 cambukan. Setelah semua pemain mendapatkan kesempatan yang sama, kemudian menghentikan permainan dan keduanya berjabatan tangan untuk memaafkan. Pertunjukan semakin seru saat pecinta Tiban dari kabupaten lain, seperti dari Trenggalek, Kediri, Blitar, hingga Ponorogo. Menurut Muhadi Kasbun Iro Karso, tokoh Pini Sepuh Wajak, menceritakan, pada suatu ketika Tumenggung Surontani II Kertokertokusumo berselisih dengan Mataram. Surontani II mengumpulkan para jawara di daerahnya dengan cara menggelar kesenian Tiban. Pagelaran Tiban tersebut bertujuan untuk mengumpulkan para jawara untuk menghadapi perang dengan Mataram. Akhirnya perang tanding antara Mataram dan Katemenggungan Wajak tidak dapat dihindari. Pertarungan seru tersebut membawa banyak korban. Prajurit dari Mataram banyak yang tewas. Begitu juga prajurit Wajak banyak yang meninggal. Dalam pertarungan tersebut semua senopati Wajak tewas. Senopati Kertoyudo dimakamkan di Gunung Budek. Banteng Gerang dimakamkan di Wajak sedangkan Tumenggung Surotani II Kertokusumo sebelum meninggal berpesan minta dimakamkan di dekat makam Tumenggung Surontani I Aryo Kusumo di Wajak. Sejak peristiwa tersebut hingga saat ini kesenian Tiban masih dilestarikan di Desa Wajak, Tulungagung. Kepala Desa Wajak Lor, Aris Febrianto didampingi Ansori, Ketua Paguyuban Kesenian Tiban Sentiaki menjelaskan tentang perkembangan kesenian Tiban saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Febrianto selaku Kepala Desa Wajalor. Saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah Tiban yang berada di Desa Wajalor ini. Di mana dulu waktu kepemimpinan Tumenggung Surontani yaitu Aryo Kusumo, dia ditunjuk dari Sultan Mataram sebagai tumenggung yang berada di Desa Wajak Lor ini. Di Desa Wajak kalau dulu Desa Wajak iya. Lor ya. Itu sebagai tumenggung untuk memajukan yang pertanian yang ibaratnya berada di Desa Wajak Lor ini. Tetapi pada dulu juga terjadilah selisih paham antara Sultan Mataram dengan Tumenggung Surontani, di mana sampai Tumenggung Surontani itu di penjara. Ya. Terus karena setelah dipenjara beberapa waktu yang agak lama, terus akhirnya terjadi di Desa Wajalor ini ada banteng yang amuk, namanya Banteng Gerang, dan di mana Sultan Mataram mengadakan sayembara, siapapun yang akan mengalahkan Banteng Gerang ini akan mendapatkan hadiah yang cukup besar dari Sultan Mataram. Setelah mendengar sayembara tersebut, Tumenggung Surontani atau Aryo Kusumo ini
menyuruh menantunya yaitu Kertokusumo itu mengikuti sayembara yang dilaksanakan di Wajak. Dan pada zaman itu akhirnya Kertokusumo itu menang dan akhirnya mendapatkan hadiah dengan dilepaskannya Surontani pertama untuk memimpin kembali yang di Katemunggungan Wajak ini. Dan setiap akhirnya untuk memajukan pertanian yang berada di Wajak ini, Tumenggung Kertokusumo itu mengadakan sayembara tiban. Ini tujuannya untuk mengambil bibit-bibit unggul yang mempunyai kesaktian untuk menjaga keamanan yang berada di Wajak Lot ini. Jadi itulah kronologi awalnya tiban itu untuk sayembara mengambil orang sakti yang berada di Desa Wajak Lor ini untuk menjaga keamanan dan melanjutkan tradisi tiban yang ada di Desa Wajak Lor ini. Dan untuk ini Mas Sori selaku Ketua Tiban untuk saat ini, dia sebagai grupnya Sentiaki itu sudah kondang ibaratnya sampai ke Blitar, itu sudah sering tampil di sana. Soalnya setiap ada kegiatan tiban, Desa Wajak Lor ini pasti diundang karena asal mula tiban ini emang dari Wajak. Bisa jelaskan Pak tentang perkembangan bijak saat ini? Monggo Pak. Kalau tiban zaman dulu Pak ya, Pak Sori itu biasanya kan dilaksanakan di tanah. Kalau sekarang untuk antisipasi itu biasanya dilaksanakan di panggung, itu demi keamanan. Beginilah gegeran Pak, ngomong Jawa ngomongnya itu takut gegeran. Jadi untuk antisipasi perkelahian itu sekarang itu lebih aman di panggung dan naiknya satu persatu. Dan kalau sekarang ini tradisional kesenian tiban itu bukan mendatangkan hujan, cuman buat kesenian aja. Sering diundang di Blitar, di Galek. Kalau di desa ini biasanya bulan apa Pak? Desa ini kalau kemarin bulan Agustus. Ya. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya dari Blitar, Radang, Galek, ya Tulungagung. Kalau Tulungagung daerah Demo, terus daerah Gondang juga ada.